Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Febri, Erina Mantia, Miati Afandi Putri, dan Hafiza Arwadewanti akan menjelaskan materi mengenai pendekatan pemecahan masalah matematika. Nah, masalah itu adalah suatu keadaan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap saat kita senantiasa dihadapkan dengan masalah-masalah nyata dalam proses pemenuhan kebutuhan dan tuntutan kehidupan. Nah, namun demikian, suatu kondisi merupakan masalah bagi seseorang pada suatu saat tertentu dan bukan lagi menjadi masalah pada saat yang lain. Demikian juga, suatu masalah merupakan masalah bagi seseorang, tetapi bukan berarti akan menjadi masalah juga bagi orang lain. Selama bersekolah, banyak sekali jumlah keterampilan intelektual yang dipelajari oleh siswa. Nah, keterampilan-keterampilan ini untuk bidang apapun digolongkan berdasarkan kompleksitasnya. Upaya mendapatkan pemecahan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan soal matematika berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. Nah, sebagian siswa memandang sulit untuk dipecahkan, sementara siswa lain merasa mudah. Nah, seorang siswa yang belum pernah berhasil memecahkan soal matematika akan merasa kesulitan dalam proses pemecahannya. Tetapi, pada kesempatan lain tidak lagi menjadikannya masalah, karena sedikit atau banyak memiliki pengalaman dalam tugas yang sama atau identik. Ketika dihadapkan dengan suatu soal yang sama sekali baru, maka proses pemecahan atau menjawabnya membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengumpulkan segala pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, kemudian mengorganisirnya dalam suatu proses pemecahan hingga diperoleh jawabannya atau bahkan gagal tidak mendapatkannya. Nah, inilah masalah matematika. Nah, fakta tadi menyatakan 3 pemahaman. Pemahaman yang pertama, bahwa suatu soal akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketahui si pelaku. Dan yang kedua, bahwa suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah bagi seseorang hanya jika seseorang tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Dan ketiga, bahwa suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Nah, ketiga pemahaman tersebut memberikan arti kepada kita bahwa masalah matematika itu adalah soal-soal matematika yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan tantangan untuk dipecahkan atau dijawab, dan pemecahannya tidak bisa dilakukan dengan secara langsung menggunakan aturan, prosedur rutin yang biasa digunakan. Nah, sesuai pengertian itu, syarat suatu soal matematika dipandang sebagai masalah bagi siswa apabila 1. Pertanyaan yang dihadapkan kepada siswa haruslah dapat dimengerti oleh siswa tersebut, namun pertanyaan itu harus merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya. Dan yang kedua, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui siswa. Nah, pada intinya, masalah matematika adalah persoalan matematis yang pemecahannya tidak dapat segera ditemukan melalui prosedur sederhana atau tunggal, melainkan melibatkan beberapa konsep dan prosedur, dan perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Nah, untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Nah, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Dan adanya rasa tertarik untuk menghadapi tantangan dan tumbuhnya kemauan untuk menyelesaikan tantangan tersebut.
tersebut, merupakan model utama dalam pemecahan masalah. Jadi, pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Nah, pandangan pemecahan masalah sebagai proses inti dan utama dalam kurikulum matematika berarti pembelajaran pemecahan masalah lebih mengutamakan proses dan strategi yang dilakukan siswa dalam menyelesaikannya daripada hasil, sehingga keterampilan proses dan strategi dalam memecahkan masalah tersebut menjadi kemampuan dasar dalam belajar matematika. Nah, yang pertama yaitu penerapan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Karena pemecahan masalah merupakan kegiatan matematika yang sangat sulit, baik mengajarkan maupun mempelajarinya, maka sejumlah besar penelitian telah difokuskan pada pemecahan masalah matematika. Nah, pemecahan masalah matematika merupakan tipe belajar ganja yang paling tinggi. Posisi pemecahan masalah yang strategis dalam pembelajaran matematika yaitu sebagai tujuan pembelajaran dan objek pembelajaran. Menurut pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah dan strategi pemecahan masalah. Nah, semua itu diarahkan pada pencapaian pengalaman belajar siswa memecahkan masalah hingga diperoleh kemampuan memecahkan masalah. Nah, untuk itu perlu dipikirkan alternatif upaya pembelajarannya bagi siswa. Baiklah, selanjutnya 3 interpretasi umum pemecahan masalah menurut Branca, tim MKPBM 2001. Pemecahan masalah sebagai tujuan atau goal yang menekankan aspek mengapa matematika diajarkan dan sasarannya bagaimana memecahkan suatu masalah matematika. Pemecahan masalah sebagai proses yang diartikan sebagai kegiatan aktif yang penekanannya terletak pada metode, strategi atau prosedur yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah hingga menemukan jawabannya. Pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar atau basic skill yang menyangkut 2 hal, yaitu A. Keterampilan umum siswa untuk kepentingan evaluasi, B. Keterampilan minimum yang diperlukan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara metodologis, pemecahan masalah bisa sebagai pendekatan, bisa sebagai strategi, atau metode pemecahan masalah. Sebagai metode belajar, merupakan cara atau perlakuan terhadap materi atau masalah, sehingga terbangun interaksi siswa dengan masalah yang dipecahkan, hingga diperoleh pemecahan. Jika demikian, konsep metode belajar atau pembelajaran pemecahan masalah membutuhkan cara-cara spesifik agar pemecahan masalah sebagai proses dan keterampilan dasar dapat diikuti dan dilakukan siswa hingga mencapai tujuan pemecahan masalah. Untuk ini diajukan metode penemuan dengan bimbingan guru. Namun, jika ditinjau dari guru sebagai pengajar pemecahan masalah, maka beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain ekspositori, tanya jawab, diskusi kelompok, atau metode lainnya. Secara proses faktual, metode pemecahan masalah ditempuh dengan menerapkan strategi dan pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah berarti guru menyajikan pemecahan masalah sebagai proses yang dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu, yang menurut para ahli dengan tahapan pokok sebagaimana tahapan pemecahan masalah dari Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan pemecahan, dan melihat kembali hasil pemecahan. Pendekatan diperlukan agar siswa mampu melakukan adaptasi dengan materi pelajaran. Masalah-masalah matematika dan proses pemecahannya itulah dipandang sebagai materi pelajaran. Tentunya pendekatan yang dimaksud bersifat metodologis atau penyajian materi. Implementasi pendekatan tersebut adalah dengan mengarahkan siswa untuk memanfaatkan
strategi pemecahan masalah dalam memecahkan masalah atau soal matematika. Perencanaan pembelajaran pemecahan masalah bagi siswa diuraikan secara garis besar menjadi 3. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan pengetahuan prasyarat. Dan yang ketiga, mengajarkan pemecahan masalah. Rumusan tujuan pembelajaran adalah memecahkan masalah matematika menggunakan konsep tertentu. Pengetahuan prasyarat termasuk di dalamnya adalah pemahaman dan keterampilan pada pengetahuan yang syarat bagi proses pemecahan masalah yang disajikan. Untuk ini disarankan guru melakukan identifikasi apa-apa yang sudah dipelajari siswa untuk suatu masalah yang diberikan. Masalah-masalah yang cocok untuk disajikan pada siswa. Mengajarkan pemecahan masalah merupakan inti pembelajaran pemecahan masalah. Beberapa gagasan penting tentang pembelajaran pemecahan masalah dikemukakan, antara lain, untuk menyelesaikan masalah siswa perlu mendapatkan pendekatan pedagosis, yaitu dengan menyiapkan masalah yang bervariasi dan bermakna bagi siswa dan membuat siswa tertarik memecahkannya. Yang kedua, perlunya pemberian penghargaan berupa nilai atau penghargaan khusus atau pujian kepada siswa akan membuat siswa tertarik memecahkan masalah. Yang ketiga, masalah-masalah diberikan atau dipilih sendiri oleh siswa untuk kemudian dikerjakan secara individual dan dibicarakan dalam bentuk kelompok untuk kemudian disajikan di dalam kelas. Yang keempat, menggunakan metode penemuan terbimbing dengan penuntun secukupnya sebagai bantuan untuk menyelesaikan masalah. Kelima, beberapa penuntun yang perlu diberikan guru antara lain memilih notasi yang cocok, melukiskan dalam gambar, mengungkapkan pengalaman masa lampau, mengarahkan untuk menebak dan mengecek, mengarahkan penyederhanaan masalah, mengajarkan dengan cara mundur, dan penggunaan strategi lainnya. Berdasar pada ide-ide pembelajaran pemecahan masalah sebelumnya, dapat disarikan bahwa pemecahan masalah sebagai materi pelajaran, tujuan pelajaran, proses belajar, dan keterampilan dasar diajarkan bagi peserta didik dengan berprinsip pada beberapa konsep, yaitu yang pertama, pengajaran diawali dengan analisis tujuan yang relevan dengan tujuan masalah. Kedua, pengajaran dengan menyiapkan dan memanfaatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan prasyarat sesuai konteks masalah yang dipecahkan. Ketiga, inti pembelajaran pemecahan masalah adalah melakukan aktivitas pemecahan masalah yang tidak biasa dan bermakna bagi siswa, menggunakan pendekatan pemecahan masalah dari Polya. Keempat, menggunakan pendekatan pedagosis dan personal untuk mendorong dan menarik siswa senang melaksanakan tugas pemecahan masalah. Kelima, memberikan dan melatih penggunaan berbagai strategi untuk memecahkan masalah yang bervariasi. Keenam, menggunakan metode penemuan dan variasi metode lainnya dengan atau tuntunan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan. Melakukan penilaian adalah strategi pemecahan masalah. Memenuhi tahapan pendekatan pemecahan masalah. Pertamanya tahap kedua, yaitu merencanakan pemecahan masalah. Maka perlu memilih ide kreatif yang sesuai dengan karakteristik masalah sebagai strategi pemecahan masalah. Menurut Polya 1993, dalam pemecahan masalah terdapat 4 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahannya, yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah 2, dan yang keempat memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking back. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang strategi pemecahan masalah yang mungkin diperkenalkan pada anak sekolah dasar, dapat dilakukan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi act it out. Strategi ini dapat membantu siswa dalam proses visualisasi masalah yang tercakup dalam permasalahan yang dihadapi. Strategi ini dilakukan
dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik atau benda konkret. Gerakan fisik ini dapat membantu atau mempermudah siswa dalam menemukan hubungan antara komponen-komponen yang tercakup dalam suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah membuat gambar atau diagram. Strategi ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah sehingga hubungan antara komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan jelas. Dalam strategi ini perlu diberi penekanan bahwa gambar atau diagram yang dibuat tidak perlu sempurna, tidak perlu terlalu bagus atau terlalu detail. Hal yang perlu digambar atau dibuat pada diagram adalah bagian-bagian terpenting yang diperkirakan mampu memperjelas permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah menemukan pola. Kegiatan matematika yang berkaitan dengan proses menemukan suatu pola dari sejumlah data yang diberikan dapat mulai dilakukan melalui gambaran bilangan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengobservasi sifat-sifat yang dimiliki pada sekumpulan gambar atau bilangan yang tersedia. Sebagai suatu strategi untuk pemecahan masalah pencarian pola yang pada awalnya hanya dilakukan secara pasif melalui clue yang diberikan guru, pada suatu saat keterampilan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Sehingga pada saat menghadapi masalah tertentu, salah satu pertanyaan yang mungkin muncul adalah adakah pola atau keteraturan tertentu yang mengaitkan tiap data yang diberikan? Tanpa melalui latihan, sangat sulit bagi seseorang untuk menyadari bahwa dalam permasalahan yang dihadapi terdapat pola yang bisa diungkap. Yang keempat adalah membuat tabel. Mengorganisasi data sebuah tabel dapat membantu kita dalam mengungkapkan suatu pola tertentu serta dalam mengidentifikasi informasi yang tidak lengkap. Yang kelima adalah memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Strategi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan strategi mencari pola dan menggambar tabel. Dalam menggunakan strategi ini, kita mungkin tidak perlu memperhatikan keseluruhan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang kita perhatikan adalah seluruh kemungkinan yang diperoleh secara sistematik. Misalnya, dengan mengorganisasikan data berdasarkan kategori tertentu. Namun, ada masalah tertentu yang harus kita perhatikan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang keenam adalah tebak dan periksa atau guess and check. Strategi menebak yang dimaksud di sini adalah menebak yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Selain itu, untuk dapat melakukan tebakan dengan baik, seseorang perlu memiliki pengalaman cukup yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketujuh adalah strategi kerja mundur. Suatu masalah kadang disajikan dalam suatu cara sehingga yang diketahui sebenarnya merupakan hasil dari proses tertentu. Sedangkan komponen yang ditanyakan merupakan komponen yang seharusnya muncul lebih awal. Penyelesaian masalah seperti ini biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi mundur. Contohnya, jika jumlah dua bilangan bulat adalah 14, sedangkan hasil kalinya adalah 45, tentukan kedua bilangan tersebut. Yang kedelapan adalah menentukan diketahui, ditanya, dan informasi yang diperlukan. Strategi ini merupakan cara penyelesaian yang sangat terkenal sehingga seringkali muncul dalam buku-buku matematika sekolah. Yang kesembilan yaitu menggunakan kalimat terbuka. Strategi ini juga termasuk sering diberikan dalam buku-buku matematika sekolah dasar. Walaupun strategi ini sering digunakan, tetapi pada langkah awal seringkali mendapatkan kesulitan untuk menentukan kalimat terbuka yang sesuai. Untuk sampai pada kalimat yang dicari, seringkali harus melalui penggunaan strategi lain dengan maksud agar hubungan antar unsur yang terkandung dalam masalah dapat dilihat dengan jelas. Setelah itu, baru dibuat kalimat terbukanya. Contoh, 2/3 dari suatu bilangan adalah 24, dan setengah dari bilangan tersebut adalah 18. Berapakah bilangan tersebut? Yang ke-10 adalah menyelesaikan masalah yang mirip atau yang lebih mudah. Sebuah soal ada kalanya sangat sulit untuk diselesaikan, karena di dalamnya terkandung permasalahan yang cukup kompleks. Misalnya menyangkut bilangan yang sangat besar, bilangan yang sangat kecil, atau berkaitan dengan pola yang cukup kompleks. Untuk menyelesaikan masalah ini,
dapat dilakukan dengan menggunakan analogi penyelesaian masalah yang mirip atau yang lebih mudah. Dan yang terakhir adalah mengubah sudut pandang. Strategi ini sering digunakan setelah kita gagal menyelesaikan masalah dengan strategi lain. Pada saat mencoba menyelesaikan masalah, sebenarnya kita mulai dengan sudut pandang tertentu atau mencoba menggunakan suatu strategi dan ternyata gagal. Kecenderungannya adalah kembali memperhatikan soal dengan menggunakan sudut pandang yang sama. Jika setelah menggunakan strategi lain ternyata masih gagal, cobalah untuk mengubah sudut pandang dengan memperbaiki asumsi atau memeriksa logika berpikir yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu looking back. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari pemecahan masalah dapat dilakukan setelah penyelesaian masalah selesai dilakukan. Memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi dan mempertimbangkan kembali proses penyelesaian yang telah dibuat merupakan faktor penting yang bisa dikembangkan dalam langkah terakhir dari strategi Polya dalam pemecahan masalah tersebut. Strateginya dapat dilakukan dengan mencari kemungkinan adanya generalisasi, melakukan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh, mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sama, mencari kemungkinan adanya penyelesaian lain, dan menelaah kembali proses penyelesaian masalah yang telah dibuat. Untuk selanjutnya, yaitu metakognisi. Kesuksesan seseorang dalam menyelesaikan masalah bergantung kepada bagaimana ia mampu mengendalikan kemampuan berpikirnya dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan itu disebut dengan metakognisi. Metakognisi adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang dia ketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Anak perlu menyadari akan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Metakognisi ini merupakan kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Dengan kemampuan ini, seseorang dimungkinkan memiliki kemampuan tinggi dalam pemecahan masalah. Perkembangan metakognisi dapat diupayakan dengan cara di mana anak dituntut untuk mengobservasi tentang apa yang mereka ketahui dan mereka kerjakan, dan untuk merefleksi tentang apa yang dia observasi. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan guru untuk menolong anak untuk mengembangkan metakognisinya. Kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajukan pertanyaan yang berfokus pada apa dan mengapa. Yang kedua, kembangkan berbagai aspek pemecahan masalah yang dapat meningkatkan prestasi anak. Yang ketiga, dalam proses pemecahan masalah, anak melakukan secara mandiri atau berkelompok sehingga mereka merasakan langsung liku-liku proses untuk menuju suatu penyelesaian. Selanjutnya yaitu contoh pembelajaran dalam pemecahan masalah. Pembelajaran matematika di sekolah umumnya lebih bersifat klasikal, yaitu guru berdiri di depan kelas, sedangkan siswa duduk rapi di tempat duduk masing-masing. Pada sistem pembelajaran seperti ini, sistem komunikasi terjadi cenderung satu arah, yaitu guru aktif menerangkan, memberi contoh, menyajikan soal, dan bertanya, sedangkan siswa duduk mendengarkan, menjawab pertanyaan, atau mencatat materi yang disajikan oleh guru. Untuk memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih bersifat multi-arah, dapat dilakukan dengan small group discussion. Setelah siswa diberikan kesempatan beberapa saat untuk mendiskusikan permasalahan yang disajikan, selanjutnya guru berkeliling untuk memeriksa apakah ada kelompok yang telah siap menjelaskan hasil diskusinya atau belum. Jika ternyata ada kelompok yang sudah siap dengan jawabannya, guru mencoba mengajukan beberapa pertanyaan pada kelompok tersebut.
Pada awalnya, siswa terlihat agak kaku dalam mengikuti proses belajar dengan setting kelompok kecil yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Namun, dalam proses selanjutnya, mereka mulai bisa mengikuti dan melakukan diskusi dengan baik dalam kelompok masing-masing karena dihadapkan pada tantangan yang menurut sebagian siswa cukup menyenangkan. Hal ini terbukti antara lain pada saat suatu kelompok telah mampu menyelesaikan soal karena memperlihatkan kecenderungan untuk mencoba masalah lainnya yang tersedia. Siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran model pemecahan masalah melalui pendekatan realistik. Mereka antusias, senang, dan mengotak-atik model sehingga tidak membosankan belajarnya. Contoh pendekatan masalah yang dikemukakan oleh Polya adalah terdapat pada soal di bawah ini, yaitu ada berapa cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh jumlah uang sebesar 25.000 dengan uang puluhan ribu dan ribuan. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita mencari masalah. Terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh jumlah uang sebesar 25.000. Di sini kita misalkan bahwa puluhan ribu kita lambangkan dengan P, 5 ribuan kita lambangkan dengan L, dan ribuan kita lambangkan dengan R. Tidak perlu digunakan semuanya sekaligus untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan. Dengan demikian, uang sebesar 25 lembar, uang ribuan adalah salah satu contohnya. Yang selanjutnya yaitu merencanakan pemecahan masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan tabel. Cara yang selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah. Dengan memperhatikan kombinasi 3 jenis uang yang diperoleh, maka didapat tabel seperti di bawah ini. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 12 kemungkinan pasangan uang hingga diperoleh jumlah 25.000. Yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan kembali. Periksa kembali jumlah uang untuk tiap kolom serta kemungkinan pasangan lain yang belum termuat. Itu tadi penyampaian materi tentang pendekatan pemecahan masalah dari kelompok 4. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada forum diskusi kelas. Dan terima kasih telah menonton video ini.